Aku tuh nggak punya cita-cita yang pasti gitu kan, karena aku sadar diri aja lah, "Mbak, kalau sakit tuh istirahat, jangan main TikTok-an," apa gitu. Ini tuh namanya squid, ini tuh squid buat masukin makanannya. Karena ini makanannya lumayan padat, jadi kita dorong pelan-pelan, jangan terlalu kenceng juga karena bisa jadi muntah. Aku sempat ada di masa yang benar-benar kayak gak sadar gitu. Aku ngefans sama Artika Sari Devi. Intisalat Podcast. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Reta Putri hanya di Intisalat Podcast. Nah, hari ini kita bakal nambah ilmu baru tentang penyakit autoimun dan aku persilakan untuk masuk Dinda Kinanti. Halo Kak. Halo, sapa dulu teman-temannya. Halo. Caila. Dinda, kamu umur berapa sih? Aku umur 20. 20 tahun ya? Ya. Masih imut sekali. Terima kasih. Puji aku juga dong. Dinda, banyak nih teman-teman yang di luar sana masih belum tahu soal autoimun. Cuma sebelum kita mengarah ke sana, aku pengen tahu gimana sih awalnya kamu bisa sampai divonis dokter, oh Dinda kamu terkena mengidap penyakit autoimun nih. Aku tuh dari bayi, dari usia 11 bulan itu udah ada kayak gejala kelainan jantung bawaan gitu. Dari umur 11 bulan. Dari umur 11 bulan. Itu bentuk kelainannya seperti apa ya? Itu namanya PS sama VSD. Jadi PS itu penyempitan katup, kalau VSD itu bocor. Oh, berarti di tubuh kamu maksudnya ada gejala yang nampak nggak, yang sampai dokter bilang, oh ini ada kelainan jantung gitu? Ya, biru, terus sering panas tinggi, sama keluar darah dari hidung, dari mulut, dari telinga, kayak gitu. Oh, itu di umur 11 bulan kamu udah ngalamin itu ya? Ya, Sampai akhirnya berarti mama kamu langsung bawa ke spesialis jantung? ya. Awalnya enggak sih, sebenarnya belum ketahuan itu. Dulu akhirnya kita dibawa ke kampung, ke dokter keluarga yang biasa nanganin keluarga kayak gitu loh. Dia dokter anak, terus dia paham kok pas diperiksa itu ada bunyi jantungnya itu kayak lain gitu. Pengobatannya seperti apa tuh? Obat aja? Enggak, jadi ada namanya BPV, itu kayak di balon gitu katupnya. Tindakan kayak gitu sampai aku SMP. Oh, itu rutin? Sebenarnya sih enggak, karena kalau pas udah ngedrop banget kayak gitu aja. Berarti kamu waktu sama teman-teman kamu gimana pas sekolah? Kamu suka pingsan atau gampang kelelahan? Aku kalau capek itu jongkok. Itu emang ciri khas dari anak kelainan jantung tuh, kalau capek dia otomatis jongkok. Nah, kemudian ketika SMK itu masih diagnosisnya itu jantung? SMK itu masih jantung, belum ketahuan autoimun. Oh, di SMK itu kamu masih jantung. Berarti pengobatan kamu pun masih jantung. Masih jantung. Itu tapi untuk ciri-ciri ke autoimunnya tuh udah mulai ada gitu sebenarnya. Oke, boleh dikasih tahu nggak sih ke kita ciri-ciri autoimun itu seperti apa? Ciri dari autoimun itu kalau di aku sendiri ya, itu aku panas tinggi bisa sampai 40, kadang 40 lebih gitu. Itu hampir setiap hari. Jadi panas terus. Selain panas tuh rambut rontok Kak, sampai botak-botak gitu. Ya, botak di sini. Ini pun sekarang aku lagi botak-botak gitu loh. Itu Rontok. namanya alopecia. Alopecia. Oke. Terus selain itu? Terus nyeri sendi. Itu juga ciri paling utama iya. tuh nyeri sendi. Itu sendi-sendi tuh semua sakit gitu. Kayak Kaku. lebam gitu nggak sih? Kalau di aku enggak, tapi kebanyakan juga kayak merah lebam gitu sih. Oh, ruam-ruam merah ya? Itu ruam merah kulit juga. Kulit juga. Oke. Terus kamu tuh kayak yang kena matahari, itu juga katanya kan gejala autoimun nggak bisa kena matahari ya? Ya betul. Kamu kalau kena matahari kenapa emang? Kalau kena matahari tuh langsung lemes, kulitnya langsung merah semua gitu. Terutama sih di pipi itu bentuk kayak kupu-kupu gitu, butterfly rash. Oh, emang semua penyakit autoimun tuh bakal ada kayak butterfly itu? Kayaknya sih nggak semuanya Kak, jenis-jenis tertentu aja gitu. Oh, kalau kamu jenis apa? Aku SLE, Systemic Lupus Erythematosus.
bisa diketahui kamu autoimun gimana ceritanya? Jadi aku tuh habis tindakan jantung. Nah, bekas tindakannya itu biru. Oh, berarti di bagian dalam dong? Enggak, itu dari pangkal paha. Pangkal paha. Ya, dimasukin alatnya dari pangkal paha gitu. Oh, Karena mungkin udah berkali-kali terus jadi dia biru. baru tahu loh aku ternyata untuk mengembangkan katup itu ya. Iya, Itu kamu udah ngambilnya dari pangkal paha gini dimasukin selang. iya kayak selang gitu. Oh, Kateter kateter. Oh, kayak biru lalu. biru terus aku nggak bisa jalan. Heeh. Nggak bisa jalan itu mungkin takut kalau kita pikir karena dari awalnya jantung gitu ya. Mungkin karena bekas jantungnya nih jadi nggak bisa jalan. Tapi setelah diperiksa di echo Doppler namanya, itu cuman peradangan aja gitu pembuluh darahnya gitu. Tapi kalau menurut dokter itu nggak akan bikin sampai aku nggak bisa jalan kayak gitu gitu. Iya, heeh. Jadi kebetulan ini dokter yang ngedoppler ini paham sama yang namanya autoimun. Kebetulan pipi aku di situ lagi merah, bentuk kupu-kupu gitu. Iya, iya. Jadi disaranin coba ke alergi imunologi gitu, cek. Kayaknya kalau dilihat dari ciri-cirinya kayak kan aku nyebutin di situ kamu ada nyeri sini enggak, terus aku jawab iya gitu. Oh, berarti dokter itu mencoba mencari tahu ya gejala-gejala Iya, kamu. heeh. Karena dia paham. Jadi aku dirujuklah ke alergi imunologi itu. Setelah aku ke sana ngejalanin beberapa rangkaian tes gitu, baru deh tegak ya ada autoimun. Jenisnya SLE. Penjelasan dokter waktu itu autoimun seperti apa sih? Karena kan banyak teman-teman kita juga nggak tahu ya penjelasan detail tentang autoimun itu. Sistem imun yang error gitu. Kita tuh kan punya imun, jadi kalau kita ada sakit nih, nah imun itu kan yang bakal ngehajar Ya, virus-virusnya. bakteri juga. Tapi karena imun itu berlebih, error, itu jadi dia tuh nyerang organ-organ kita sendiri gitu. Yang seharusnya dia menangkal bakteri virus, dia malah menyerang organ dalam kita ya. Iya, Kalau autoimun jenis lupus, tadi kamu bilang kan menyerang organ-organ. Nah, kalau kamu sendiri sudah ketika diperiksa itu, bagian organ apa yang sudah kena? aku paling awal itu kena di persendian sama kulit. Oh, makanya kamu yang butterfly itu. Ya, butterfly, terus kayak kulit kering, jadi dia tuh menebal kulitnya gitu. Waktu pemeriksaan autoimun, itu prosedurnya seperti apa? Ada tes darah, itu namanya dsDNA sama Ana, ANA profile namanya. itu apa? ANA IF sama ANA profile aku itu cek antibody gitu, Oh, kadar imunnya. oke. Berarti tuh kamu ini disuntik gitu, Ya, diambil darah. diambil darah. Terus habis itu apa lagi? Terus karena waktu itu aku nyerangnya ke kulit juga, jadi ada biopsi kulit gitu. Biopsi kulit. Ya, diambil sampel jaringan kulitnya di pipi. Makanya lupus itu disebut penyakit seribu wajah karena gejala-gejala itu mirip sama dengan penyakit lain gitu. Iya. Jadi mungkin ada yang dulu sakit kayak gini, diagnosisnya apa, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Mungkin bisa diceklah ke autoimun itu. Ini aku mau nanya juga, kenapa kamu makan tuh lewat hidung? Karena aku ada namanya akalasia. Akalasia itu bagian dari autoimun. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi bisa jadi karena aku pun masih masih dievaluasi terus gitu. Oh, berarti ini belum nemu intinya ya? Iya, penyebab dari akalasia itu belum tahu gitu. Oh, tapi akalasia sendiri itu apa ya? Akalasia itu kayak otot esofagusnya itu dia nutup terus. Esofagus. Apa itu? Jadi antara kerongkongan dan lambung itu kayak ada otot dulu sebelum makanan kita tuh turun ke lambung. Oh, jadi makanan kamu nggak bisa masuk ke lambung, yang kamu menimbun lah di kerongkongan ya? Iya. Berarti kamu muntah terus dong? Kalau aku makan dari mulut, iya muntah terus. Kamu ketahuan akalasia ini tahun? Tahun 2019 bulan Oktober. Oh, berarti 2018 sampai Oktober 2019 menjalani autoimun, tapi tiba-tiba kamu punya akalasia. Ya. Akhirnya kamu makan lewat selang. Iya, di selang. Karena udah nggak bisa ada nutrisi yang masuk kan.
jadinya badannya habis, terus jadi yang nggak ada tenaga gitu kan. Gimana ketika kamu pertama kali harus makan dari selang? Ya terima aja daripada nggak bisa makan, daripada nggak ada apa ya, asupan yang keisi gitu, nggak ada nutrisi yang masuk ke tubuh, malah makin ngedrop lagi kan. Jadi ya udah, mending dipasang aja, terima aja gitu. Proses adaptasinya gimana tuh? Kan biasanya lewat mulut ya, terus tiba-tiba ini harus dari hidung. Makan dari mulut tetap aja gitu, tapi mungkin dilepeh atau dimuntahin lagi biar nggak terlalu gimana gitu rasanya. Ya, berarti awal-awal kamu adaptasinya masih ngunyah-ngunyah ya Iya, untuk rasa. untuk Tapi rasa. itu tetap dilepeh. Mm-mm. Nah, untuk hidung ini sendiri Pertama kali dipasang tuh perih, terus kayak gimana sih rasanya, pasti pernah kan ngelogok jari ke tenggorokan gitu, pasti enek kan rasanya. Nah itu rasanya kayak gitu karena kan selang tuh ada di sini gitu kan. Nah itu kayak serasa dilogok terus. terus ada yang ngalir gitu ya. Kalau berasa ada yang ngalir sih enggak. Oh, nggak berasa. Enggak. Nggak mungkin langsung bisa nerima dong, dikeluarin lagi juga dong dari Iya lah, hidung. itu jadi apa ya, kayak mual-mual terus gitu aja sih, karena kan nggak bisa muntah juga gitu. Paling waktu habis dipasang pertama kali tuh muntah bisa, karena mungkin saking tekanannya tuh kuat banget mualnya gitu. Jadi dia keluar 24 jam itu. Kamu mulai bisa makan lewat selang itu di hari keberapa? Hari ketiga udah mulai biasa sih. Udah mulai biasa. Itu dari 2019 sampai Iya. hari ini. Iya. Sempet copot sih. Oh, sempet copot. Sempet bisa makan karena habis tindakan. Oh, berarti akalasia ini sempat kamu tindak juga. Iya, sempat udah ada tindakan juga. Operasi. Iya, semacam operasi. Jadi otot esofagusnya dipotong supaya melebar gitu, biar dia ngebuka terus. Kalau normalnya kita tuh ototnya dia ketutup, kebuka. Kalau jalanan makan masuk tuh dia kebuka. Iya. Tapi sempat bisa nelen selama 3 bulan. Aku makan normal, makan apa aja. Oke. Nah, itu kamu sempat makan 3 bulan. Iya, setelah tindakan aku bisa makan 3 bulan. Apa yang pertama kali kamu makan? Bakmi. Itu gimana tuh? Kenapa kamu milihnya bakmi? Ada nasi, ada pete. Karena aku alergi nasi kan, aku nggak bisa makan nasi. Dari kecil. Enggak, SMP aku mulai nggak makan nasi. Oh, emang itu beda, itu penyakit yang beda lagi. Beda lagi. Aku kalau habis makan nasi itu cegukan, mau sampai kapan kalau nggak diobatin itu nggak berhenti, cegukan terus. Berarti kamu dari itu makannya apa dong? Kentang, roti gitu-gitu aja. Bule ya kak. Ini sih. Bule Depok. Bule Bekasi ya tuh. Oh iya, sorry dia Bekasi guys, Bekasi jauh. Terus. Ya udah, bakmi aku tuh pertama kali bisa makan, ya aku pengen makan bakmi. Itu karena pas tindakan aku tidur, aku tuh mimpi makan bakmi. Bangun-bangun aku pengen jadi mana, pokoknya kalau udah bisa makan aku makan bakmi ya. Iya. Akhirnya setelah 3 bulan kenapa kamu harus diselang lagi? Nah itu dia jadi dokternya tuh ngira ini sebabnya bisa jadi dari autoimunnya gitu sih. Masih nggak Soalnya jelas pas lagi. dievaluasi lagi, kerongkongan itu masih bagus, masih kebuka lebar gitu ototnya. Berarti hasil operasi itu masih bagus kan ya? Yang kamu bilang Masih itu? kebuka, nggak nutup full gitu, enggak, dia masih kebuka. Jadi makan tuh masih bisa harusnya. Tapi kamu ternyata dibilang kemungkinan autoimun lagi karena autoimun itu. Boleh nggak sih kita mau lihat kamu makan dari selang? Boleh dong. Boleh ya? Ya aku sekalian mau kasih tahu. Ya, Gimana untuk caranya? teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi mengidap autoimun ya, bisa dilihat bagaimana tutorial makan dari selangnya. Ya. Jumbo sekali ya ininya, suntikannya. Iya. Oke. Kita mulai aja kak. Boleh. Kita mulai. Ketawa mulu. Udah lapar nih kak. Oh, baik, siap. Ini tuh namanya squid. Ini tuh squid buat masukin makanannya. Oke.
Ini selang NGT-nya. Oh, NGT. Jadi ini aku pakai selang NGT yang berbahan silikon. Jadi dia bisa diganti sebulan sekali. Oh, kamu rutin sebulan sekali ganti berarti, Wak? Berarti. Kalau yang silikon juga ada tutupnya langsung. Ya. Jadi dia gampang, memudahkan gitu. Nggak bocor. Iya. Pertama sebelum masukin itu harus ditekuk dulu supaya udaranya nggak masuk, karena banyak banget yang nanya udaranya jangan sampai masuk. Iya kok enggak nih, ditutup dulu, ditekuk dulu. Baru kita buka. Terus makanan. Bisa kok. Ya, mandiri. Ya. Saya emang pasien mandiri. Ini apa, kacang hijau ya? Iya, ini aku sekarang makan kacang hijau yang udah aku blender. Berarti Terus aku saring. Untuk makanan kamu semuanya di blender ya? Iya. Ada pantangan gak sih kayak nggak boleh gula, mecin? Mecin. Saya bukan generasi mecin. Baik, saya jadi tersindir. Terima kasih Dinda. Terus kita masukin lagi ke sininya. Oh, perlu dibantu? Enggak kok, udah bisa. Terima kasih. Oh, Nah, ini kalau udah kita buka baru kita buka selangnya, terus didorong pelan-pelan. Sebenarnya nggak didorong, bisa pakai gaya gravitasi. Cuman karena ini makanannya lumayan padat, jadi kita dorong pelan-pelan. Jangan terlalu kenceng juga karena bisa jadi muntah. Ini kita dorong. Ini langsung ngalir ke lambung. tapi kamu ngerasa kayak nelen kan? Dingin-dingin aja sih, Kak. Oh karena dia langsung ke lambung itu ya, jadi kamu nggak ngerasain dulu ya? Iya. Di lidah kan? Kan perasa ada di lidah ya. Nah, ini udah habis. Jangan sampai ininya mentok banget. Kalau ada udara, sisain udaranya aja di atas. Terus Itu kita tekuk Kenapa harus disisain? supaya nggak masuk ke sini, nggak masuk ke selangnya. Kalau kita kebanyakan udara, nanti perutnya kembung. Oh, oke. Baru kita copot, ditekuk, baru kita copot. Dan jangan lupa dibilas. Iyalah. Tutup dulu, baru kita ambil yang air putihnya untuk bilasnya. Oh, caranya sama ya? Sama. Ini biar nggak ninggalin ini ya, bekas di selangnya ya? Iya, supaya makanannya nggak basi di selang. Oh ya. Kalau diemin di sini aja kan dia basi. Baru kita buka lagi, dibilas. Pokoknya kalau habis makan jangan lupa dibilas. Ya, sama cuci piring. Kita beda, Kak, kita cuci squid. Oh ya, cuci sedikit. Oke, sudah. Berarti Udah selesai. setiap kamu makan, setiap kamu minum begini? Iya. Untuk makanan kamu ada pantangan apa nggak sih? Kalau makanan sebenarnya kayak susu gitu, sebenarnya gluten gitu nggak boleh, tepung-tepungan gitu nggak boleh. Kamu makan tetap 3 hari sekali gitu? Apa nggak boleh banyak-banyak karena kan ada lambungan? Aku dikit-dikit aja paling kayak tadi, tapi aku berapa kali makan gitu sehari, bisa mungkin 6 kali gitu. Oh kalau tadi kan kamu nyontohnya sekali, tapi kalau misalnya itu 6 kali ya? Tapi bertahap, nggak langsung. Jadi nanti jam berapa baru makan lagi. Oke. Untuk obat juga sama? Obat ada jamnya. Oh, tapi kamu harus ditumbuk juga ya? Ya, ditumbuk terus dikasih air, disuntikin lagi. Berarti untuk pengobatan kamu masih minum obat jantung, minum obat autoimun, dan sekarang alakasia ini? Akalasia Akalasia. nggak ada obatnya. Oh, Paling aku obat lambung aja sih. Aku karena ada esofagitis namanya. apa itu esofagitis? Peradangan lambung gitu, terus berdarah gitu. Lambungnya ada darahnya. Iya, itu yang tadi kamu sempat bilang ya? Cairan empedunya naik ke atas. Jadi aku harus minum terapi obat selama 2 bulan. Berarti kalau lambung berdarah itu keluar dari selang? Iya, karena aku pakai selang, dia keluar dari selang. Tapi kadang muntah juga, muntah darah juga. Kamu pas ngalamin itu nggak kaget apa tiba-tiba ada darah keluar? Enggak, karena sering kayak gitu ya.
Oh udah sering. Mama juga pas awal-awal nggak panik gitu? Kalau mama panik banget waktu pertama. Karena takut darahnya habis ya. Iya, karena takut kekurangan darah gitu kan, karena yang keluar darah tuh banyak banget. Berarti kamu sampai sekarang masih tiba-tiba keluar darah? Masih suka. Oh karena lambung itu ya? Mm-mm. Oke oke oke. Nah yang aku tahu juga nih, katanya kemarin kamu sempat terpapar COVID. Iya, Itu gimana ceritanya tuh? mungkin kan jadi waktu itu aku lagi ngedrop parah, mungkin lagi flare gitu autoimunnya. Iya. Jadi aku cari rumah sakit terdekat, masuk UGD gitu. Terus mungkin aku kepapar di UGD-nya gitu kan ya. Ya udah, jadi udah setelah perawatan, terus setelah 3 hari perawatan, di perawatan baru di swab gitu, ternyata jadi positif gitu. Padahal sebelum masuk rumah sakit itu aku habis swab juga tapi negatif. Negatif. Berarti terpaparnya saat kamu malah di rumah sakit ya? Iya, di rumah sakit. Mungkin posisi aku kan ngedrop terus gak pakai masker gitu. Oke, untuk pengobatannya gimana? Kan autoimun itu kan dia mempunyai imun yang berlebih ya. Sementara untuk COVID itu dia imunnya Jadi menurun. autoimun itu kan aku kan minum obat autoimun. COVID pun ada obatnya gitu juga kan, ada obat yang bisa ningkatin imun gitu. Jadi obat autoimun sama obat COVID itu nggak bisa disatukan gitu, karena efeknya tuh bertentangan. Jadi kalau si obat autoimun ini menekan imun, kalau obat COVID-nya ini kan menaikkan imun. Jadi karena waktu itu pas COVID itu aku lemah banget gitu, jadi terpaksa obat autoimun itu harus di stop supaya obat COVID-nya ini masuk gitu. Nah, berarti kamu ini dong, autoimun kamu yang bermasalah Nah dong. jadi, iya itu, jadi autoimun aku jadi mungkin lagi flare lagi gitu, lagi ningkat lagi. Itu kamu di rumah sakit berapa lama? Aku kemarin hampir 2 bulan sih, sebulan lebih. Dirawat COVID itu sebulan lebih. Penanganannya seperti apa sih kalau COVID di rumah sakit? Baik sih kak, bagus, Tindakannya langsung cepat ya? cepat. Makanan, obat gitu? Makanan kalau untuk aku sendiri kan karena posisi waktu itu aku ngedropnya juga karena lambungnya gitu kan, keluar darah terus, jadi nggak bisa diisi makan, jadi aku kan nggak makan gitu. Oh berarti kamu lewat infus aja cairan? Iya, cairan Selama aja. 2 bulan? Iya, 1 bulan lebih gitu, hampir 2 bulan itu aku cairan aja. Berat badan Dari turun infus. lagi dong? Iya. Jadi berapa tuh? Kemarin jadi 36. Setidaknya tidak 30 ya? Iya. Karena kamu happy juga jalaninnya. Iya. Oke, gimana tadi kamu kan diisolasi mandiri berarti ya di rumah sakit ya? Iya, isolasi mandiri di rumah sakit. Mama nggak bisa datang dong buat nemenin? Enggak. Oh berarti ketat banget ya di rumah sakit itu? Enggak boleh ada yang jenguk juga. Paling kita video call aja gitu. Tapi untuk pihak rumah sakitnya mereka pada ramah nggak, cepat nggak, sigap nggak dalam menangani? Sigap banget. Mereka selalu memenuhi apa yang dibutuhkan sama pasiennya. Oke. Dalam hampir 2 bulan itu kamu sempat kritis juga ya katanya? Aku sempat ada di masa yang benar-benar kayak gak sadar gitu. Itu karena COVID? Heeh. Gimana sih yang kamu rasakan ketika mengidap COVID itu? Sesek banget gak? Karena aku kemarin waktu yang habis akalesia itu, aku kan sempat ada masalah di paru. Nah jadi pas kena COVID itu jadi berasa banget lagi kan, sakit di paru-parunya itu. Jadi kalau aku narik napas sakit banget di bagian kanan. Sesek sampai akhirnya kamu udah nggak sadarin diri tuh? Iya, mungkin pingsan gitu. Itu berapa lama kamu kritis itu? 2 hari kayaknya. 2 hari ya, sampai akhirnya kamu sadar lagi. Terus kamu ngerasain sakit nggak? Karena aku lagi posisi lemah, nggak bisa ngapa-ngapain sih, diem aja gitu, tiduran. Aku main TikTok juga tiduran. Gimana tuh main TikToknya sambil tiduran? Ya kan kalau tempat tidur rumah sakit itu kan bisa naik turun gitu kan. Oh ya, enak jadi ya. kalau dinaikin main TikTok. Kalau bosen tuh naik turun naik. Main TikTok gimana tuh? Joget-joget? Iya sih.
Jadi yang nggak joget yang gimana, paling tangannya doang gitu sama kepalanya. Tetap happy ya dia, seru ya, seneng deh gua. Oh ya, kamu juga pertama kali viral itu kan karena ini ya, TikTok ya? Iya, Ah, aku masukin video yang aku masukin selang NGT sendiri itu. oh ya ya, yang kamu mau kirim ke dokter? Iya, tujuan utamanya sih sebenarnya mau aku kirim ke dokter gitu loh, tapi nggak taunya iseng masukin ke TikTok. Pengen Nggak viral lah taunya kali. pagi-pagi pas bangun itu viral. Kamu udah mikir kali itu, oh bakal viral nih gue gitu nggak? Nggak sama sekali. Oh enggak, emang iseng aja gitu, Iya, coba upload gitu. iya. Ya ada nggak sih netizen yang julid? Ih, pasti ada aja namanya netizen. Julidnya kayak gimana sih mereka? Apa sih kata? Gue kayak nunung deh jadinya. Mbak, kalau sakit tuh istirahat, jangan main TikTokan apa gitu. Ya gue kan sakit masih masih sadar gitu ya, bukan mati gitu. Ya udah, gue juga butuh hiburan kan ya. Lagian juga netizen repot banget sih sama hidup orang, heran gua. Tapi kalau nggak gitu nggak seru Oh kak. iya sih, lu berarti ketawain komentar netizen dong? Iya, baca-baca tuh kok suka ketawa-ketawa aja sih. Nggak ada yang bikin lo sedih apa? Kagak sih, kagak dimasukin hati. Biasa Lawak aja. nih, lawak nih bocah ya, tawa mulu. Aduh. Jadi 1 jam kita ketawa aja nih. Ya nggak apa-apa. Kalau di Sasabian kan kita ketawa aja. Oke oke. Balik lagi nih. Yang gue tahu juga ada komunitas autoimun ya. Iya ada. Lo ikut autoimun itu Iya komunitas? ikut komunitas. Kayak mereka sih, kayak gimana sih bentuk support mereka? Ya kita ya kayak gitu lawak-lawakan aja, kita lucu-lucuan aja kalau ada yang lagi ngedrop gitu. Kita ada yang ada yang lawak gitu lah pokoknya di grup gitu. Oh, Ntar jadi yang sakit kan ikut happy lagi, ikut ketawa lagi. kayak gimana sih bentuk ininya komunikasinya kalian? Baik sih kak, ramah-ramah banget, Ramah. pada saling support. Kalau ada yang butuh apa juga mereka pasti sigap langsung bantu walaupun mereka juga sakit gitu. Aku pengen tahu juga dong, kan tadi nyinggung soal kedekatan dengan orang tua. Kamu deket banget gak sih sama orang tua? Iya, Oh iya, kamu suka cerita apa sama mama? apapun yang terjadi aku selalu cerita ke mama, ke papa gitu. Oh ya, itu kamu pernah gak sih kayak sampai nangis gitu ke mereka, capek mah apa gitu? Enggak sih kak, cuma cerita biasa aja. Malah jatuhnya kita tuh keluarganya tuh lawak gitu loh. Kalau ada nyapain apa kita malah gak usah lah jadiin sedih-sedih gitu. Berarti ini aja ya, kayak semuanya disyukuri, Iya, dinikmati. disyukurin, jalanin, nikmatin, syukurin. Ada kekhawatiran gak sih dari dalam diri kamu? Karena kan autoimun ini masih langka ya. Untuk pengobatannya juga belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan full. Gitu. Enggak sih kak, aku lebih ke nerima aja gitu. Jalanin aja ya itu, jalanin, nikmatin, syukurin. Walaupun belum ada obatnya, tapi kan setidaknya sudah ada obat yang bisa membantu menekan imunnya supaya aku bisa aktivitas normal. Oke. Setidaknya masih ada yang mengontrol biar tubuh kita tetap dalam keadaan baik ya. Mengontrol imunnya. Kontrol imun. Iya, sama aku juga kemarin sempat baca artikel gitu. Sebenarnya autoimun ini udah ada kayak pengobatannya gitu, kayak dimasukin sel ke dalam tubuh ya. Setahu aku itu juga mungkin bukan sembuh juga sih, tapi lebih ke namanya remisi, perbaikan juga, cuman jangka waktu perbaikannya itu mungkin lebih lama gitu. Menghadapi kenyataan bahwa sampai saat ini autoimun belum menemukan obatnya. Cita-cita aku, Ya, cita-cita kamu emang apa sih? aku tuh nggak punya cita-cita yang pasti gitu kan, karena aku sadar diri aja lah, aku sakit juga pasti bakal susah banget, berat banget untuk capai cita-cita itu gitu. Yang sehat aja susah gitu, gimana yang sakit gitu. Jadi aku punya cita-cita cuman kayak buat dipajang aja gitu, buat semangat gitu. Emang apa cita-cita kamu? Dulu aku pernah pengen jadi atlet karate. Oh, pernah sempat ikut karate juga dong? Aku pernah ikut karate, sudah sampai sabuk hitam. Cita-cita selanjutnya? Cita-cita selanjutnya pengen jadi modeling. Wih, ngeri kali. Pengen jadi model. Kayak aku dong. Ya. Model Tapi masih kerupuk. cantik kan aku. Iya sih, bener. Gak apa-apa. By the way, kamu modelnya suka siapa?
Aku ngefans sama Artika Sari Devi. Oke, kita telepon langsung ya Artika. Artika, kenapa suka sama dia? Kan banyak model-model lain. Gak tahu, suka aja gitu, ramah gitu. Nama, tolong Mbak Artika Sari Devi, Dinda ngefans sama Mbak Artika, dihubungi ya Mbak. Nama Instagramnya apa? Dinda Kip. Dinda Kip. Tolong ya Mbak di follow back. Gitu. Udah follow pasti ya? Udah. Mbak Artika. Di follow back Mbak ya, datengin. Kita pernah ketemu, Kak. Oh pernah? Ya salah dong gue. Oh pernah ketemu, pas kapan? Waktu itu ada lomba gitu, modeling busana adat gitu. Oh kamu tuh udah suka lomba modeling ya berarti ya? Iya, Oh, kebetulan sebelum- yang ngejuriin itu Kak Artika. Oh itu waktu belum ketahuan autoimun berarti? Udah, Udah, mm-mm. cuma belum pasang selang? Belum. Oh ya, berarti di tahun 2018 ya? Aku lupa sih tepatnya kapan gitu. Oke, terus gimana tuh perasaan kamu ketemu, kamu berarti mengidolakan Artika Sari Devi dong? Iya, Gimana perasaan? seneng banget. Itu jadi motivasi kamu buat kayak sehat gak sih? Iya, banget. Ya, karena Biar ada bisa orang sosok yang kamu kagumi, tuh. yang bikin semangat. Ya bener, semangat. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, tapi kalau Tuhan udah percayakan sesuatu ke kamu, berarti ada solusi juga dari Tuhan. Bisa jadi setahun 2 tahun setelah ini, habis dari pulang sini kamu sembuh, kita nggak ada yang tahu. Iya, betul. Ya kan? Pokoknya tetap bercita-citalah setinggi mungkin, karena Iya. kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan mengabulkan. Iya. Lagian juga menurut aku ya, kamu nggak jadi model papan atas pun lebih baik rencana Tuhan yang seperti ini. Iya. Kamu diperhatikan banyak orang, dijadikan panutan sama banyak orang loh. Betul. Kalau kamu jadi model belum tentu kamu jadi teladan, ya kan? Belum tentu seterkenal ini ya, banyak yang kenal. Iya kan? Lu nggak usah capek lenggak-lenggok, ya kan? TikTok aja, ya gak? Iya, betul. Nah ada hikmah di balik semuanya. Tuhan nggak mungkin punya rencana mencelakakan seseorang. Nah, iya, betul. Makanya Dinda selalu happy, oke? apapun yang Tuhan pilih itu pasti yang terbaik. Betul, buat teman-teman semuanya terima kasih udah ngikutin podcast hari ini. Terima kasih karena kalian semua sudah mau memperhatikan ya dari awal sampai selesai. Pokoknya kesimpulan yang bisa kita tarik gitu, kita nggak bisa memilih hidup seperti apa, kita nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi yang pasti kita bisa menentukan hidup kita mau jadi pemenang atau pecundang. Waktunya Reta Putri dan Dinaki nanti. pamit, sampai jumpa di Intip Sana Podcast selanjutnya. Dadah. Intip Sana Podcast.